Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Purnawati dari Stikes Muhammadiyah Ciamis dari program studi Nurse program A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan kesehatan tentang asma bronhinial. Di mana asma bronhinial ini merupakan salah satu penyakit yang merupakan peningkatan reaksi trakea dan bronhi. Terdapat berbagai macam rangsangan manifestasi berupa kesukaran dalam bernapas atau kesulitan dalam bernapas karena penyempitan saat bernafas. Nah, lalu faktor-faktor yang menyebabkan asma tersebut bisa berupa beberapa faktor seperti faktor genetik atau turunan, ada juga faktor alergi atau stres, atau juga perubahan situasi tubuh seseorang tersebut, atau bisa juga olahraga yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada juga seperti perubahan cuaca yang mengakibatkan seorang itu menjadi kedinginan, atau sebaliknya dari suatu panas menjadi dingin, jadi seorang tersebut mengakibatkan asma tersebut menjadi kambuh kembali. Lalu ada juga tanda dan gejala asma tersebut seperti sesak nafas, adanya juga suara wheezing atau ronhi apabila didengarkan dengan stetoskop, terdapat sekret atau sputum atau biasa yang disebut dengan dahak, lalu nyeri dada, lalu gelisah, lalu ada juga kelemahan pada jaringan. Lalu ditandai dengan batuk-batuk pada malam hari atau saat seseorang tersebut merasakan sesak. Nah, dan selanjutnya ada juga pencegahan dari asma tersebut seperti mengenal beberapa faktor yang menyebabkan tanda-tanda asma tersebut, seperti tadi faktor dari genetik atau faktor dari luar, seperti faktor dari cuaca atau dari debu atau dari aktivitas yang berlebihan seperti olahraga. Lalu juga ada juga menghindari stres, lalu faktor yang penyebab lalu menghindari juga faktor yang menyebabkan asma itu kambuh, lalu seperti persediaan obat-obatan harus diadakan di rumah. Jadi seseorang tersebut atau penderita asma tersebut sebaiknya mengkonsumsi obat dengan baik dan benar agar asma tersebut tidak dalam seperti perobatan rutin untuk menghindari asma tidak terjadi seperti asma resisten atau persisten yang lainnya. Lalu ada juga penanganan asma dalam bentuk di keluarga, seperti berikan obat asma apabila seorang sudah merasakan sesak, lalu kenali tanda-tanda asma bagaimana, lalu juga ada atur posisi seperti semipolar atau longgarkan pakaian, atau juga berikan suatu situasi yang nyaman dalam keadaan seseorang tersebut sedang menderita sesak atau merasakan penyakit yang diderita oleh klien atau yang berada di dalam suatu keluarga tersebut. Lalu setelah itu jangan lupa untuk memeriksakan rutin penyakit asma tersebut agar tidak terjadinya komplikasi yang berlebihan. Bisa juga di rumah dengan terapi fisioterapi dada, atau juga dengan diajarkan batuk efektif, atau juga dengan posisi semipolar apabila sedang merasa sesak atau merasakan apa yang timbul dari tanda gejala asma tersebut. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya tentang asma pada keperawatan keluarga sekarang. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa dimanfaatkan dalam suatu keluarga yang menderita asma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you leave behind. I'll break your heart so you don't break mine.